Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Riau 46 di episode keempat. Ya pastinya kita bakalan ngobrolin ya hari ini tentang rokok ilegal, guys. Betul. Ya. Dan apa sih rokok ilegal? Mungkin Kak Kenneth lebih tahu mungkin. Ya, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jabar, Jawa Barat begitu. Ibu Vinari Manan. Kumaha damang, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya? Saya Bu. Nah, harus sehat, Bu. Gejim Bu gimana, Bu? Gejim? bukan rahasia. Nggak apa-apa, Bu. Nah, ini kan ngomongin tadi udah di-spill juga ngomongin tentang rokok ilegal. Nah, ini gimana, Bu, rokok ilegal di Jawa Barat, Bu? Nah, Secara aturan aja dulu aturannya seperti gimana, apa Bu? tuh? Banyak sekarang. iya. Sekarang rokok ilegal itu apa itu dulu Nah, ya? Rokok boleh. ilegal itu rokok yang kan dibuatnya pasti di pabrik, iya kan? Nah, yang keluar dari pabrik terus tidak dilekati pita cukai. Oke. Nah, itu berarti ilegal. Karena kalau sudah keluar dari pabrik, dia harusnya udah bayar cukai. Nah, Jadi sekarang itu banyak yang ilegal itu karena berarti bisa jadi tidak dilekati pita cukainya. Itu yang paling banyak. Nah, itu namanya ilegal. Atau Ibu cenaka di itu tuh karena kamera. dilekati pita cukai palsu gitu. Jadi tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu, itu semuanya ilegal. Oke. Keluar dari pabrik itu harus bayar cukai. Jadi kalau nggak bayar cukai berarti yang beredar itu ilegal. Oke. Berarti itu pabrikannya, Bu, nya? Kalau rokok ilegal. Pabrik, iya. Jadi bisa SKM itu kan manis sigaret, Bu, SKM. kretek, mesin, bisa juga tangan. Gitu, ada SKM, Oke. ada SKT. Kan Oke. tetap kalau udah keluar dia tetap harus bayar cukai. Jadi Gitu. setiap perusahaan itu punya NPPBKC. Jadi Apa itu, nomor Bu? pokok pengusaha izin dari cukainya itu. Bisa untuk setiap perusahaan rokok tuh harus ada izinnya. Gitu. Oke. Itu sejak kapan sih, Bu, kalau untuk maraknya rokok ilegal itu? Sebetulnya kalau dibilang untuk maraknya ya memang kalau kita lihat mungkin 3 tahun terakhir ini cukup marak ya rokok ilegal. Nah, kenapa banyak rokok ilegal? Nah, itu kan memang jadi pembahasan dan diskusi baik itu di pemerintah juga masyarakat, karena memang rokok ilegal ini kan sangat memberikan dampak kemana-mana. Gitu ya kan. Merugikan negara juga ya. Pasti. Seperti itu ini yang nih. pertama. Seperti ini saya dapat ini juga kerugian potensial negara di tahun 2024 ini 97,81 triliun. Ya. Iya, Ya. itu nasional. Nasional, Ya, secara nasional. Jadi memang dari tahun 2023 sampai tahun 2025 rokok ilegal khususnya di Jawa Barat ya, itu juga meningkat terus. Jadi pada tahun 2023 itu kita bisa melakukan penindakan sampai 52 juta batang. Kemudian pada tahun 2024 itu sampai 61 juta batang. Dan sekarang 2025 sampai September kita itu sudah menindak 61,7 juta batang. Jadi kita masih ada bulan September nih, masih Oktober, November, Desember pasti akan Makin naik. makin tinggi. Itu namanya 61,7 juta batang. Oke. Itu dari mana disinyalir? Nah, itu tuh rokok. Jadi di Jawa Barat ini sebetulnya bukan tempat produksi dari rokok ilegal ya, tapi lebih kepada tempat pemasaran dan juga tempat distribusi gitu. Jadi rokoknya dari mana? Kebanyakan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, saya sebutin aja. Karena ini juga memang masyarakat juga sudah tahu gitu ya, bahwa sebetulnya kita kemudian harus melakukan penindakannya di Jawa Barat. Nah, mau dibawa kemana sih sebetulnya rokok-rokok itu? Bisa dipasarkan di Jawa Barat, bisa juga kebanyakan untuk, jadi kan kena jalur distribusi. Jadi dia untuk ke Sumatera, ke Kalimantan, dan ke pulau-pulau lainnya. Jadi itu melalui Jawa Barat. Oke. Potensial mungkin ya, Bu, ya kalau untuk Jawa Barat ya. Jadi Jawa Barat itu memang daerah pemasaran dan jalur distribusi. Oh, daerah pemasaran dan jalur distribusi. Jadi bukan produksinya dari tetangga. Di luar Jabar ya. Di luar Jabar.
Berarti ada dua, satu pemasaran juga, kemudian distribusi juga. Kalau untuk jalur distribusi kan secara tidak langsung kan dia juga pasti mengedarkan juga begitu. Betul, betul. Jadi memang ya kita juga sebetulnya sangat masif ya untuk melakukan penindakan itu secara bersama-sama sebetulnya. Makanya ada namanya Gempur Rokok Ilegal Nasional. Jadi secara serempak kita tuh melakukan gempur itu. Dan itu juga ada di perintah dari pimpinan bahwa untuk membentuk namanya satuan tugas ya, Satgas untuk pemberantasan rokok ini. Apa bu artinya gempur rokok ilegal itu? Ya kita harus gempur. Jadi kalau ada ilegal kita harus tindak. Seperti logonya kan. Gitu. Oh gitu. Gempur rokok ilegal. Ibu, kalau tadi kan ya Jawa Barat sebagai pemasaran, daerah pemasaran juga sebagai jalur distribusi. Berarti kan kalau begitu kan ada lalu lintas yang menjadi area mereka yang dilewati seperti itu. Itu dari Bea Cukai kenapa nggak istilahnya nggak ada pintu gerbang atau untuk pengamanan dari jalur lalu lintasnya itu? Nggak ada pintu gerbang kan yang namanya pemeriksaan maksudnya itu seperti itu. Iya, sekarang gini beda prinsipnya dengan barang misalnya orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Itu pasti melalui bandara. Betul. Di bandara ada gerbangnya, Betul. dijaga sama Bea Cukai. Kalau rokok ilegal yang dari Jawa Tengah, sekarang mobil aja berapa juta mobil melintas, gerbangnya ada berapa juta gerbang gitu loh kan. Kebayang tiap mobil yang berhenti. Kita tidak menunggu di gerbang-gerbang yang jutaan itu, tapi kita melakukan koordinasi dan kegerakan intelijen. Jadi info intelijen itu yang kita peroleh, kemudian kita lakukan penegakan. Jadi di mana nih tempatnya, posisinya, lokasinya. Pertama, jadi pengawasan dan penindakan seperti itu. Jadi dia melintas, kita udah tahu nih, dia bawa dari sekian, jam sekian, pakai mobil sekian, kita tindak satu. Kemudian juga kita melakukan operasi pasar. Jadi barang-barang ini kan juga tadi dipasarkan juga di Jawa Barat. Betul. Masuk juga di warung, toko gitu loh, banyak yang toko-toko kecil, warung-warung kecil itu. Nah, mereka juga kadang ada yang menjual rokok ilegal, apalagi terutama di daerah-daerah kabupaten. Gitu ya, paling banyak ya dibanding kota ya. Banyak bu warung gitu. Iya, di warung-warung gitu. Nah, makanya itu kita melakukan operasi pasar namanya. Kalau yang ini juga namanya operasi pasar, tapi mereka melintas kan. Jadi yang banyak kita tegah itu sekarang justru yang melintas. Karena kalau yang kita operasi pasar di toko atau di warung-warung itu kan dapetnya dikit. Karena mereka itu mungkin naruhnya di situ. Iya, betul. Tapi kalau yang melintas kita bisa negah satu truk. Isinya tuh sampai jutaan batang rokok. Sekali kita tegah. Jadi memang kita kemudian kayaknya hulunya nih yang harus kita beresin. Jadi jangan cuma dihilir aja. Kadang-kadang kan si warung itu cuman ya udah namanya juga ada keuntungan dan pendapatan, kenapa enggak mungkin mereka begitu ya. Nanti kita ngomongin edukasinya juga. Itu paling banyak selama pencegahan itu berapa juta ton yang didapat? Kalau Ibu komunikasinya sama pemirsa juga ya? Kalau nasional sih sampai 792 juta batang ya. Tapi kalau 790 nasional. Tapi kalau Jawa Barat itu tadi saya sampaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 itu kita meningkat terus nih ya. Jadi 2023 tadi 52 juta batang, tahun 2024 itu adalah 61 juta batang, tahun 2025 sampai sekarang udah 61,7 juta batang. Target saya adalah 78,5 juta batang tahun ini saya targetkan. Kok ibu targetin? Berarti ibu berharap ada ini dong rokok ilegal? Enggak begitu, tapi saya melihat ada satu tren yang bisa kita baca dari tahun ke tahun. Kalau kita nggak bikin target, nanti itu lolos semuanya gitu.
gitu. Tapi Apa kerugian bagi negara dan masyarakat untuk rokok ilegal ini? Jelas, Apa tuh? rugi banget. Pertama, fungsinya bea cukai itu sebetulnya ada revenue collector. Jadi Oke. cukai itu memberikan, sebetulnya cukai itu adalah pendapatan negara. Hmm. 98% penerimaan dari Jawa Barat itu adalah dari cukai hasil tembakau. Hmm. Sisanya dari minuman mengandung etil alkohol dan kemudian juga etil alkohol. Sedikit sekali bea keluar dan sisanya bea masuk. Hmm. Jadi penerimaan kita 98% ini tergantung sekali pada cukai hasil tembakau, dan itu kemudian makanya penerimaan atau APBD Jawa Barat itu ya sangat tergantung pada sebetulnya cukai hasil tembakau juga, PAD-nya, PAD atau dana transfer, dana transfernya, ya, dana bagi hasil itu sangat tergantung sekali pada pendapatan cukai. Jadi kalau kita cukainya menurun, itu sangat mempengaruhi penerimaan dana bagi hasilnya daerah Jawa Barat. Gitu. Makanya kita harus bersama-sama nih. Jadi Jawa Barat juga, oh itu bukan tugas bea cukai aja, tapi kita ada tugas bersama karena ya mereka Jawa Barat ini kan cukai ini kan lumayan banyak ya, Yeah. gitu. Karena penerimaan kita targetnya itu tahun ini adalah 30 triliun. 30 triliun itu kemudian 10%-nya akan mengalir ke daerah. Jadi kalau 10% itu adalah 3 triliun padahal targetnya daerah adalah 4 triliun, ini kan berarti harus 40 triliun supaya dapat 10%-nya 4 triliun. Nah, targetnya Jawa Barat tuh 4 triliun sebetulnya. Tapi kita sekarang ini aja 3 triliun aja, 30 triliun aja agak sulit. Karena banyaknya rokok ilegal, salah satunya gitu kalau menurut kami sih salah satu yang membuat kemudian penerimaan cukai ini jadi merosot, mungkin karena ada peredaran rokok ilegal. Karena rokok-rokok ini kan berarti tidak membayar cukai gitu. Nah, ini juga yang kemudian mengganggu industri-industri rokok yang legal. Ibu kalau Sampai aku lupa. Oke, Ibu kalau misalkan ini kan itu barang yang sudah dicegahnya itu kan berupa barangnya, Ibu ya. Berupa barangnya. Terus kalau misalkan pernah nggak atau bea cukai itu langsung menindak ke produsennya langsung begitu, seperti itu? Oh iya. Jadi terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan di Madura, ya ketika kita operasi pasar itu termasuk kepada di mana kita tahu ada pabrik yang ilegal. Mesin-mesinnya kita tegah semua, kita segel semua, kita angkat semua, sehingga bahkan jadi mereka supaya tidak bisa produksi. Kalau sekarang yang saya lakukan adalah sebetulnya lebih dihilir, karena tadi ya saya sampaikan kita bukan di tempat produksi, kita di tempat nyegahnya, di tempat pemasaran yang udah di ujung. Jadi yang harus ditindak sebenarnya lebih banyak kita harus sama-sama tuh gempur di tempat produksi. Iya, produsennya betul. Iya, cuman kan memang kita ya namanya orang ilegal kan pasti nggak terang-terangan. Kalau punya yang ilegal kan nggak kemudian saya buka loh pabrik ilegal di sini, pasti gampang negahnya gitu ya. Ini Bu ada yang nanya Bu di WhatsApp. Penasaran dari Gun katanya di Ciwastra, di Cikutra. Penasaran apa bedanya antara cukai rokok resmi dan sama cukai rokok ilegal? Terus konteks peraturan perpajakan di Indonesia seperti apa? Terus bagaimana pemerintah Indonesia menangani peredaran rokok ilegal dan juga dampaknya terhadap penerimaan negara sektor cukai? Itu gimana? Panjang banget pertanyaannya. Diborong Bu. Sebagian tadi udah dijelasin sebetulnya. Yang pertama adalah apa bedanya cukai yang resmi dan cukai tidak resmi. Kayaknya cukai harus resmi. Kalau tidak resmi ya ilegal. Dia nggak bayar cukai gitu loh. Kalau tapi bisa juga tadi ya. Misalnya contohnya gini. Yang namanya rokok ilegal itu satu, rokok yang polos tidak dilekati pita cukai, sama sekali dia nggak bayar cukai, atau dia bayar cukai tapi kurang. Misalnya tadi dilekati pita cukai yang seharusnya untuk 20 batang, tapi dia lekati dengan yang 12 batang. Jadi kan 8-nya dia nggak bayar cukai, gitu, ya kan? Terus misalnya dia melekati pita cukai yang harusnya peruntukannya itu oleh pabrik A tapi pabrik B. Pokoknya pasti ada
kekeliruan gitu ya sebenarnya. Kekeliruan yang menguntungkan pihak yang produsen tapi merugikan negara. Pasti ada kekurangan cukainya. Intinya kalau cukai, bedanya cukai yang legal sama ilegal, ya yang cukai itu pasti harusnya legal ya. Kalau ilegal berarti dia tadi tidak dilekati atau kurang bayarnya. Mohon izin Bu, Untuk katanya tadi Bu ada septum yang mau dilihat. Contohnya. Contoh boleh. Ditutup ya Bu ya? Ditutup ya? Tutup ya Bu? Kalau kelihatan Tutup ya Bu? Itu bahaya Bu. Tutup ya Bu? Hayang seri. Santai aja Bu. Jadi gini. Nih, Ya. sebentar. Ya. Ulangi. Gimana? Jadi kalau Iya. yang namanya polos, nggak bayar cukai, nggak ada tuh pita cukai. Kan pita cukai biasanya ada Ya. di sini. Ya. Oke. Nah, ini tuh Bu ke sini Bu, ke kamera Bu, ke pemirsa. Saya bukan kameranya Bu. saya sampai megangnya gini tuh, kayak mau nembak. Jadi si rokok ini kalau biasanya ada pita cukainya. Kalau yang biasa ngerokok pasti paham. Dia buka dulu. Nah, ini ada pita cukainya. Nah, ini polos. Nah, 99/98, sekian % itu kita menemukan rokok yang polos. Nggak ada pita cukainya. Oke? Itu satu. Kemudian kalau yang pita cukainya palsu, bisa jadi ini kan pita cukai ini. Nah, ini tuh sebetulnya pita cukai yang bekas bisa, atau dia nyetak sendiri, jadi ini palsu, ya kan, gitu. Atau sebetulnya dia ini dilekati pita cukai, tapi pita cukai ini sebenarnya ini rokoknya untuk 20 batang. Tapi dilekatin kebalik ya, untuk misalnya 12 batang tapi dia kemudian dilekatinya untuk 20 batang. Jadi yang 8-nya nggak bayar cukai. Oh iya, di bungkusnya itu ada 20 batang. 20 batang tapi yang dilekati 12. Jadi dia bayarnya cuma cukai untuk 12 batang. Berarti kan kekurangan yang 8 gitu. Nah, itu juga udah menguntungkan. Nah, jadi kerugian negaranya di situ. Ya, bedanya itu. Oke. Langsung saya umpetin lagi. Oke. Ini gimana pemerintah menangani peredaran rokok ilegal? Oh iya, udah tadi. Nah. Ya, kita menanganinya bersama-sama sebetulnya dengan pemerintah daerah dan juga dengan aparat penegak hukum lainnya, ada TNI, polisi gitu ya. Karena kita tahu bahwa untuk koordinasi ini perlu koordinasi, perlu rantai yang kuat, sehingga kita harus bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, dengan aparat untuk mendapatkan informasi-informasi itu, sehingga itulah caranya kita melakukan penindakan. Jadi kita juga harus dapat info intelijennya supaya lebih efektif dan efisien, karena untuk melakukan penindakan itu kan pasti dibutuhkan biaya, ya kan, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan pikiran, dibutuhkan waktu. Nah, ini supaya efektif, jadi kita harus belajar di mana harus bisa koordinasi, di mana tempat-tempat yang kemudian beredar yang ilegal, kemudian jalurnya dia lewat mana. Nah, biasanya kita mengumpulkan info intelijennya. Kalau sanksi hukumnya itu beda-beda ya Bu ya? Sanksi hukumnya, nah ini kalau bicara sanksi hukum, sebetulnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai itu sudah mengatur di pasal 54 dan pasal 56, barang siapa yang mengedarkan, yang menimbun, yang menjual barang kena cukai ilegal, dalam hal ini rokok ilegal, maka dia bisa dikenakan hukuman penjara 1 tahun, paling lama 5 tahun, atau bisa dan dia dikenakan denda 2 kali sampai 10 kali paling maksimal. Jadi udah lumayan, apalagi sekarang ini ditambah dengan sanksi ultimum remedium. Itu artinya kalau dia sudah masuk ke penyidikan, dia bisa dikenakan denda 3 kali dari nilai cukainya, atau kalau udah masuk ke penyidikan dia harus bayar 4 kali dari cukainya. Gitu. Tadi itu pengedar dan penjual itu beda-beda ya Bu ya? Iya, tapi itu nanti tergantung pendalaman nanti ketika dilakukan wawancara. Ya, yang disebut dengan pengedar itu gimana tuh Bu? Iya, pengedar itu sebetulnya pengedar itu yang tadi yang kita bisa menegah lewat truk gitu ya. Dia kan berarti kan mengedarkan, ya, memasarkan. Nah, kemudian kalau yang menjual berarti yang di warung-warung, toko gitu ya. Oh, termasuk yang begitu? Masuk sama. Oke. Pak. Kalau konsumennya?
Kalau konsumennya ya bisa siapa aja, konsumen itu kan pembelinya itu masyarakat gitu ya. Nggak, maksudnya kena sanksi juga nggak? Sebetulnya iya. Hmm. Yang membeli juga. Tapi kan kita makanya kita campaign supaya jangan beli rokok ilegal. Pertamanya akan merugikan negara. Terus harusnya Anda tahu ini kan tentang hukum ya. Semua undang-undang itu harusnya dipahami. Ya, mungkin karena tadi itu tinggi dari 2022 Ibu ya, 50 kalau nggak salah 50, kemudian 2003 itu juga naik lagi, 2023, 2024 juga naik lagi karena ada konsumennya. Benar nggak? Betul. Dan konsumen merasa gini kan. Biasanya saya beli rokok mungkin 30.000 udah saya udah oke gitu. Kemudian naik 32.000, 35.000 sampai ketika 40.000 lebih kok akhirnya terjadi switching. Gitu ya. Saya melihat, kami menganalisisnya begitu. Terjadi switching yang tadinya biasanya dia beli yang legal, aku bisa jadi dia sebenarnya switching ke yang masih legal juga. Tapi mungkin ada yang terjun bebas yang udah di tengah-tengah, kayaknya ya udah kalau ilegal juga ternyata oke-oke aja gitu ya, gitu ya udah gitu, dia merasa nggak ada masalah, akhirnya mungkin dia konsumsi gitu. Jadi memang karena mungkin harganya lebih murah, lebih terjangkau. Pasti kalau rokok ilegal tuh memang murah gitu. Bahkan saya pernah dengar, wah supir saya ada seorang ini yang bilang, supir saya tuh sekarang kalau bayar parkir tuh bukan bayar uang, malah bayar rokok gitu katanya. Terus saya bilang tuh rokoknya ilegal. Iya Bu, ternyata rokoknya ilegal. Loh gimana sih gitu. Jadi ternyata di situ kan masyarakat itu ternyata sangat butuh rokok, walaupun mungkin campaign terkait dengan kesehatan itu masif juga, tapi kan jumlah perokok itu nggak berkurang. Berarti cukainya kalau gitu lebih gede daripada harga jualnya kali Bu ya, seperti itu? Iya, tarif itu kan ada komposisi di dalamnya, ada tarif cukai. Itu tergantung dari golongan juga. Kalau SKM itu yang mesin pasti dia lebih tinggi daripada yang golongan 2, golongan 1 lebih tinggi dari golongan 2. Kemudian pasti lebih tinggi dari SKT. Kalau SKT itu tarifnya ada Rp22. Kalau yang di golongan 2 itu bisa Rp746 per batang. Per batang. Jadi kalau satu rokok itu misalnya harga 1.500, di dalamnya ada 700 sekian. Kalau misalnya harga rokok per batang itu adalah 1.100, dibagi nih 20 ke 1.100, di komponennya salah satunya 746 itu adalah tarif. Apa yang menyebabkan cukainya itu tinggi dari sebatang rokok? Kalau cukai itu kan kebijakan ya. Cukai itu kan adalah alat pengendali konsumsi rokok. Alat pengendali konsumsi rokok. Jadi sebetulnya pemerintah menerapkan kebijakan itu sudah memperhatikan sebetulnya bagaimana Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah formula yang dibentuk untuk bisa menjaga semua keamanan di masing-masing kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, kalau hanya bicara Kementerian Keuangan, saya maunya revenue collector sebanyak-banyaknya nih cukai. Tapi Kementerian Kesehatan, campaign rokok itu berbahaya bagi kesehatan, terutama paru-paru. Walaupun udah dibilang di rokok bahwa tenggorokannya sampai bolong, kan tetap aja masyarakat ngerokok. Nah, Kementerian Tenaga Kerja juga bilang loh, tarif itu harus rendah untuk yang SKT, yang tangan, karena menyerap tenaga kerja yang banyak. Kalau misalnya dihilangkan, nanti ditinggikan, nanti berpengaruh pada tenaga kerja. Jadi memang ini sangat kebijakan pemerintah ini sangat memperhatikan banyak faktor. Iya, betul. Terakhir deh Bu, saya mau nanya juga. Ini kan kalau rokok yang konvensional biasa kan per batang, elektrik kan cair. Oh iya, nah sekarang memang sudah mulai masuk ya rokok elektrik itu, dia sebetulnya juga dia harus bayar cukai cairannya itu. Liquidnya itu dia bayar cukai, tapi memang kita memang sedang menganalisis lagi apakah cairan ini sudah pas tarifnya gitu ya, karena memang sekarang ini kan sudah mulai gitu ya, apalagi anak-anak sekarang sudah mulai trennya ganti kepada gaya-gayanya pakai rel gitu. Nah, tapi walaupun rel itu sekarang termasuk yang meningkat, bagaimanapun dia belum bisa menggantikan cukainya
untuk yang Tembakau. tembakau. Oh. Gitu. Masih jauh banget. Di Jawa Barat salah satu ada perusahaan industri rokok yang terbesar adalah Sempurna. Itu relnya bagus banget, tapi tetap nggak bisa menggantikan golongan satunya yang sedang jeblok. Gitu. Oke. Oh, gitu kayaknya. Gitu. Jadi Ya menarik sih. sebenarnya banyak yang pengen kita bahas sih sebenarnya. Ya. Oke. Hah? Nanti kita undang lagi. Oh, Wih. nanti katanya diundang lagi. Oke, gitu Emang harus. udah habis? Udah. Kok nggak Udah berhasil? habis waktunya? 24. Oh, Tuh, oke. itu saya mah bukan ini Bu, saya mah bawain aja itu tuh itu. Kok nggak terasa? Saya sebenarnya pengen ngebahas lebih banyak lagi sebenarnya ini Oke. masih banyak pembahasan kita yang Iya, harus iya, dibahas iya. sebenarnya. Ah, Apalagi iya. tentang rokok tuh di masyarakat sepertinya udah jadi kebutuhan ya. Iya. Udah jadi edik banget lah. Betul, Ya iyalah betul, sih, betul. udah nyandu. Iya. Udah nyandu banget ya. Jadi ya yang pastinya satu rokok ilegal. Ya Iya. tanpa cukai ilegal. Iya. Jadi jangan dibeli lah ya. Iya. Jangan dibeli. Harus kita gempur. Harus kita gempur. Jadi bukan hanya yang menjual, tapi juga yang membeli. Ah. Nah, itu yang kita harus campaign. Ayolah masyarakat di Jawa Barat khususnya untuk tidak membeli rokok ilegal. Oh. Jadi kalau yang ngebelinya nggak ada, beli kan yang jualnya nanti nggak laku rokok ilegal. Nah, itu yang kerjasamanya harus sama-sama dengan masyarakat. Jadi Oh, oke. campaign kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat juga itu sangat penting. Oh, Oke, oke. oke. Seperti itu Kak Ender ya. Oke. Dan pokoknya untuk masyarakat juga jangan lupa kalaupun yang merokok ya cari yang legal-legal aja ya. Iya, cukainya ya. betul. Oke. Nanti ke produsernya minta waktunya ditambahin. Oh iya. Closing. Oh, Oke, tuh closing katanya dia Iya. bilang closing. Udah langsung closing ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih ya Bu ya. Dan pastinya nanti kita undang lagi dengan pembahasan mungkin di sesi keduanya. Insya Allah. Harus ya. Insya Allah. Pokoknya jangan lupa juga tayangannya ditayangin juga di Kompas TV setiap hari Jumat jam Betul. 6 pagi. 6 pagi. Dan juga di di YouTube channelnya juga di Raka FM dan juga di Kompas TV Jabar. Ya, terima kasih Bu ya, sehat-sehat untuk semuanya. Dan Denny pamit, Enter dan pamit. sampai jumpa di episode berikutnya.